Silakan Pak Kip. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih banyak. Saya sungguh merasa kehormatan untuk bisa bersama-sama dengan saudara, khususnya DKI. Walaupun tadi saya melihat nama-nama dari seluruh bagian Indonesia, saya rasa sangat terhormat dan ya, mari kita bicara sama-sama ya. Waktu Pak Budi hubungi saya untuk berbicara dengan saudara pada malam hari ini, saya terus terang bingung. Ya, dia bertanya apakah saya bisa memberikan sedikit masukan mengenai apa yang akan cara bagaimana kita bisa menarik jemaat kembali. Dan jadi saya kasih judul sore ini, dan tadi saya sudah pasang link di dalam chat. Kalau saudara rindu mengunduh bisa dari sana, presentasi ini sudah saya siapkan untuk saudara di situ. Jadi pertanyaan yang akan kita coba menjawab di sini adalah apakah jemaat kami akan kembali berbakti atau bagaimana membuat mereka kembali berbakti. Saudara, terus terang, ini COVID ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Kemarin saya mengambil statistik yang terakhir, sudah 10 juta orang yang kena, lebih dari 1,5 juta sudah meninggal. Di Indonesia aja sudah mendekati 3.000 jiwa yang meninggal. Itu yang dilapor, kita tidak tahu. Yang jelas, saudara, yang jelas, ini adalah pengalaman yang sulit. Sulit. Dan kita semua, ya terus terang, kita semua merasa terancam. Dan masalah gejalanya, saudara tidak kalah tahu dengan saya ya. Pasti situasi berbeda sedikit di Indonesia dengan yang ada di sini. Terus terang, saya kembali ke Amerika tanggal 17 Maret dari Indonesia kemarin, dan walaupun saya sudah keluar dari rumah, rata-rata saya di rumah terus. Aduh, luar biasa. Orang takut kena virus, ada gangguan di tempat kerja. Nah, ini sangat jelas, dan ini sekarang menjadi pergumulan dari pemimpin-pemimpin negara di mana-mana mengenai bagaimana ekonomi itu bisa dipelihara supaya jangan rusak. Kalau sudah rusak, bagaimana bisa dipulihkan. Saudara sudah kenal semua ini, dan memang ini pasti ada dampak di rumah tangga masing-masing saudara dan saya, dan juga jelas di jemaat saudara, jemaat yang saudara layani. Di bawah itu kita melihat, mungkin saya lihat yang terakhir di bawah, gereja alami tantangan keuangan. Saya tidak perlu saudara menyaksikan, tapi saya tahu kalau kolekte menurun, jelas gembala sidang gigit jari ya. Bagaimana ya? Itulah kita bekerja untuk Tuhan ya, terlalu manis sih. Masyarakat merasa terisolir. Terus terang saya tidak begitu kenal situasi di Indonesia, tetapi di Amerika sini, kalau kita ada keluarga yang masuk rumah sakit dan ada operasi mendekati maut pun, kita tidak boleh mengunjungi mereka. Kita hanya bisa melakukan kita bisa menyapa mereka melalui HP, melalui tablet, tapi kita tidak bisa mengunjungi. Jadi ini mereka yang punya orang tua yang sudah dimasukkan di rumah jompo, rumah yang khusus buat orang tua, mereka berbulan-bulan tidak bisa melihat orang tuanya. Jadi ini memang sesuatu yang memang sulit dan berat buat kita. Dan bagaimana? Nanti saya tidak tahu, pasti saudara sudah lihat foto seperti ini. Ada sebuah gereja di mana semua foto dari jemaatnya ditempel di bangku-bangku, dan saya tanya apakah begini seterusnya. Nah, jelas saya tidak tahu. Siapa yang tahu? Saya mengawali semua yang saya katakan pada pagi hari ini kepada saudara bahwa aku bukan nabi ataupun anak nabi ataupun ahli. Saya terus terang dengan saudara bahwa dalam hal ini saya ikut bingung dengan saudara. Cuma
setelah saya berpikir, setelah saya merenung, maka saya mau lempar kepada saudara beberapa pemikiran yang moga-moga bisa menjadi bahan acuan atau menjadi merangsang pemikiran saudara. Karena itu tujuan saya. Saya tidak akan berikan jawaban pada pagi hari ini, yang saya akan berikan lebih banyak pertanyaan. Nah, ada banyak pendapat. Yang satu pendapat mengatakan bahwa akan ada new normal. Semua harus baru. Saya baca ada yang menulis bahwa gereja akan tidak bisa sama seperti dahulu. Bahwa saya baca satu artikel bahwa gereja memerlukan 25 tahun untuk bisa pulih dari situasi ini. Ada yang mengatakan bahwa karena orang sudah biasa dengan sistem digital, maka tidak ada yang mau berbakti lagi. Ada yang lain mengatakan imannya yang dahulu lemah, ya sekarang karena sudah lemah, ya sudahlah, mereka sudahlah, saya tidak mau. Ada banyak hal yang mengatakan bahwa gereja itu akan sama sekali berbeda, atau gereja itu akan gagal, gereja itu akan hilang atau bagaimana. Nah, saya kira kita tidak bisa menerima, pasti ada bagian tertentu yang baru, tapi sebaliknya ada yang orang lain yang mengatakan, akhirnya semua akan kembali biasa. Gereja telah bertahan lebih dari 2000 tahun. Gereja telah mengalami banyak sekali tragedi, banyak sekali masalah di dalam sejarah. Tapi gereja toh bertahan terus, dan itu memang benar. Satu hal yang saya pelajari sedikit saja, tidak terlalu banyak. Pasti saudara tahu bahwa pada tahun 1918 ada yang disebut Spanish flu, dan memang itu jauh lebih gawat. Saya lupa berapa juta masyarakat dunia meninggal pada beberapa bulan, 18 bulan kalau saya tidak salah ingat. Tetapi ada seorang pakar yang menulis buku, dan dia menyimpulkan bahwa setelah semua reda, semua menjadi normal kembali, semua menjadi biasa kembali. Nah, saudara, apakah kita harus memilih di antara semua akan berubah atau semua akan kembali biasa? Saya kira tidak. Saya kira dua-dua pandangan mempunyai unsur benarnya, dan kita harus memikirkan. Dan ini yang menjadi tantangan saya kepada saudara pada pagi hari ini. Apa yang akan terjadi? Karena jelas kita menghadapi tantangan. Pandemik ini menentang banyak tradisi dari gereja kita. Banyak hal yang sudah kita lakukan berulang-ulang tahun, berpuluhan tahun, mungkin sudah tidak bisa dilakukan lagi. Jadi, mari kita berpikir bersama-sama. Nah, ada tantangan yang harus kita hadapi. Kenapa jemaat akan atau tidak akan kembali setelah pemerintah memberi izin? Karena sebahagian akan merasa kurang aman, khususnya mereka yang lebih muda kena penyakit. Maksud saya yang lebih gampang. Terus terang, ini kesaksian pribadi saya. Gereja kami yang sudah istirahat sejak pertengahan Maret akan membuka kebaktian kalau tidak salah dalam 2 minggu. Dan gembala sidang waktu ia memberikan pengumuman kepada kami bahwa gereja akan dibuka kembali, dan memang ada segala macam aturan, harus ada social distancing dan lain sebagainya. Tapi dia dengan jelas mengatakan begini, bagi yang merasa tidak aman, tidak usah kembali ke gedung gereja. Kami akan tetap layani. Wah, ada orang, ya termasuk saya sendiri. Saya tergolong orang yang tua. Saya mungkin sebagian saudara kenal bahwa saya mengalami diabetik, jadi saya selalu harus jaga diri. Ya, ada orang lain. Saya tidak takut, tapi saya mau pakai otak, saya mau pintar.
Kenapa orang tidak mau kembali? Mungkin karena mereka merasa kurang aman. Yang kedua, sudah suka berbakti di rumah. Ya terus terang saja. Pakai pajamas, pakai pakaian tidur, pegang kopi di tangan, masih pakai sandal sandal jepit, duduk santai-santai, dan saya setiap hari Minggu pagi dengan istri saya, kami ikut kebaktian dari gereja kami. Ya kira-kira dalam cara demikian, ya, nyaman, santai, tidak harus berjuang di lalu lintas, dan orang sudah mulai biasa dengan cara begitu. Bagaimana kita bisa merubah pola pikir seperti itu? Satu hal yang lain yang merupakan tantangan bagi kita adalah bahwa sekarang ada banyak pilihan. Banyak sekali pilihan. Apalagi kalau saudara memasang, saudara punya kebaktian di dalam satu pelayanan seperti YouTube yang bisa dibuka jam berapa saja. Ya kalau lagi nggak mau bangun terlalu pagi, ya nggak usah. Saya bisa pilih jam. Dan mungkin yang lebih bahaya lagi dari semua itu adalah saya bisa memilih pengkhotbah yang hebat-hebat. Ya, mungkin ya terus terang tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengatakan diri kita adalah pengkhotbah yang terbaik. Ya. Siapa di antara kita pengkhotbah yang terbaik? Selalu ada yang lebih hebat, selalu ada yang lebih baik. Dan ini akan menjadi tantangan, mungkin bukan akan, sudah menjadi tantangan bagi kita bila mana kita akan berusaha menarik kembali jemaat kepada kebaktian. Dan mungkin ada yang sudah tidak lagi biasa berbakti karena sudah hampir 3 bulan, ya sudah malas deh, buat apa saya ke gereja? Oh, saya bisa nonton, gampang. Jadi ini tantangan yang mau tidak mau yang memimpin gereja harus menghadapi. Nah, saya mau lempar kepada saudara bahwa kita tidak bisa duduk diam, tapi gereja harus bersifat proaktif. Saya di dalam mengajar di Indonesia menyadari bahwa tidak semua orang mengerti arti kata proaktif, tapi izinkan saya jelaskan. Proaktif adalah berbeda dengan reaktif. Kalau reaktif berarti terjadi sesuatu, lalu saya menanggapi, saya bereaksi terhadap apa yang terjadi. Saya mengatakan kepada saudara, jangan kita bersifat reaktif, tapi marilah kita bersifat proaktif. Kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa berharap metode yang lama akan tetap berhasil di dalam situasi yang baru. Saudara yang pernah ikut pelajaran-pelajaran dengan saya, apa di dalam revitalisasi atau di dalam pelajaran-pelajaran yang saya beri seminar, saya selalu menegaskan bahwa Injil tidak berubah, tetapi metode-metode kita untuk menyampaikan Injil itu selalu berubah. Dan barulah sepanjang puluhan tahun kita harus hadapi perubahan-perubahan dalam budaya, kita hadapi perubahan-perubahan di dalam teknologi, dan sekarang sebenarnya COVID ini bukan sesuatu yang lain daripada yang lain, ada sesuatu yang terjadi di dunia luar sana dan kita harus mempelajarinya, kita harus merenungkannya, kita harus meminta kepada Tuhan, Tuhan, cara bagaimana, apa yang akan Kau berikan kepada kami, bagaimana kami bisa mengerti perubahan yang terjadi di dunia luar sana, supaya kami bisa menyesuaikan. Saya yakin, siapapun saudara, gereja manapun yang kau gembalakan, besar atau kecil, Tuhan akan menolong saudara untuk mengerti apa yang harus kita berbuat supaya Injil Tuhan Yesus bisa berjalan terus. Nah, saya mencatat, bisa jadi gereja akan terlihat beda. Bisa jadi bentuk gereja nanti
akan berbeda dengan bentuk yang sudah kita biasa dalam tahun-tahun yang berjalan ini. Tidak apa-apa. Yang penting Injil diberitakan. Itu yang penting. Nah, saya mengingatkan, saudara, dan waduh, masing-masing ini bisa dibicarakan panjang lebar. Tapi saya mau beri kesempatan, saya tidak akan bicara terlalu panjang, saya mau beri kesempatan kepada saudara untuk bertanya. Tapi saya mau mengingatkan saudara bahwa gereja itu bukan gedung. Nah, saya tahu banyak orang menganggap kalau belum ada gedung, kalau gedung belum hebat, belum megah, gereja kita masih kalah. No, saudara. Saudara tahu, kalau saudara mengerti Alkitab, saudara tahu dengan jelas bahwa gereja itu bukan gedung. Dan saudaraku, kalau kita tidak bisa berbakti di dalam gedung, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya mendengar banyak cerita bagaimana Tuhan sedang bekerja di seluruh dunia dan di Indonesia juga. Bagaimana ada mereka yang mengenal Tuhan, tetapi karena satu dan lain perkara, mereka tidak nyaman datang berbakti di dalam gereja. Mereka berbakti di rumah, mereka berbakti di bawah pohon, mereka berbakti di tempat lain. Saudaraku, ingat bahwa kita tidak dipanggil untuk memperjuangkan sebuah gedung fisik. Nah, jelas sekali. Gedung fisik sangat menunjang pelayanan kita. Jelas, masyarakat sering mengharapkan bahwa kita akan menjalankan ibadah kita di dalam sebuah gedung. Tetapi saya mau menekankan bahwa gereja bukan gedung. Saya juga mau menekankan bahwa gereja bukan kebaktian. Saya tahu bahwa pelayanan hari Minggu pagi adalah pelayanan yang sangat penting. Tapi saudara tahu, gereja bisa bertahan terus kalau ada gedung atau tidak, kalau ada kebaktian umum hari Minggu pagi atau tidak. Saudara, kita mau pulihkan kebaktian, tetapi ingat bahwa sifat dasar gereja tidak bergantung kepada dua hal ini. Saya juga mengingatkan kepada saudara bahwa gereja itu bukan sesuatu yang dibangun dengan cara marketing. Nah, memang kita harus pintar. Kita harus menggunakan segala sarana yang tersedia bagi kita. Tetapi saudara, saya khawatir mungkin Tuhan Yesus mau menggunakan pengalaman gangguan pandemik ini untuk mengingatkan bahwa Dia yang bangun gerejanya, bukan usaha marketing kita. Satu hal yang mungkin saudara kurang setuju, tapi saya tetap, ini pendapat saya, bahwa gereja tidak jatuh bangun pada uang. Nah, jelas sekali lagi, uang itu perlu. Jelas sekali lagi, kita perlu membayar listrik, kita perlu. Tetapi saudara, sepanjang abad, gereja itu tetap bertahan dan tetap berada kalau keuangannya kuat ataupun keuangannya lemah. Jadi, gereja tidak bergantung kepada gedung, gereja tidak bergantung kepada kebaktian, kepada marketing kita pandai atau tidak, kepada uang kita banyak atau tidak, dan aduh, ini mungkin yang saudara akan marah saya dan ya tidak mau undang lagi, ya nggak apa-apa deh. Gereja itu tidak harus dipimpin oleh pendeta. Oh, puji Tuhan. Semua mic di mute, jadi saya nggak bisa dengar amen-amen atau marah-marah saudara. Ya. Saudara tahu, sekarang ada gerakan-gerakan gereja di sekeliling dunia, di mana gereja itu mulai dengan seorang awam biasa yang mulai bersaksi kepada temannya. Dia dididik oleh seorang yang sudah kenal Tuhan, dia dimuridkan oleh seorang yang sudah kenal Tuhan. Lalu dia mulai bersaksi kepada teman-temannya, dan beberapa teman mulai kenal Tuhan, lalu mereka mulai berkumpul, dia mulai memimpin mereka, dia tidak punya beslate dari BPD, dia tidak punya gelar dari sekolah Alkitab, tetapi dia masih memimpin gereja. Nah saudara, saya daftarkan 5 perkara ini, bukan berarti saya menolaknya, justru saya pikir gedung itu baik, kebaktian Minggu pagi itu berguna, marketing yang tidak di luar cara-cara Alkitabiah itu baik. Uang itu jelas perlu, dan Tuhan telah panggil kita. Saya toh pendeta. Tuhan telah memanggil kita.
Tetapi gereja tidak bergantung kepada hal-hal ini. Yesus mengatakan apa? Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut, COVID, SARS, kerusuhan, politik, apapun tidak akan menguasainya. Yesus tetap duduk di takhta. Nah, mari kita pikir sejenak sifat gereja Perjanjian Baru. Pertama-tama, gereja Perjanjian Baru adalah milik Tuhan. Sebagaimana saya baru membaca tadi, gereja itu adalah tanggung jawabnya Yesus. Saya menjadi pembantunya, tetapi akhirnya tanggung jawab untuk membangun gereja, tanggung jawab untuk jiwa-jiwa itu adalah pada pundak Yesus. Saya telah sharing beberapa kali di dalam seminar revitalisasi kita, satu doa yang gembala saya sharing dengan kami. Dia bercerita seperti ini. Dia bilang, kalau saya lagi kewalahan dan saya tidak tahu bagaimana memimpin gereja lagi, saya berdoa seperti ini kepada Tuhan. Oh Tuhan, Engkau punya masalah. Gerejamu ada gangguan. Engkau punya masalah. You have a problem, Lord. Dan kalau Engkau mau minta tolong saya bantu, saya siap bantu. Maksudnya di dalam doa yang sederhana, sedikit lucu tapi sederhana itu, ia mengatakan, Tuhan, masalah yang gereja hadapi adalah masalahmu, bukan masalahku. Aku siap bantu, aku siap berbuat apa yang kau mau. Tetapi ini adalah tanggung jawabmu. Hal kedua mengenai gereja yang saya pikirkan adalah gereja adalah oknum atau badan rohani. Dan memang ada unsur fisiknya, tetapi gereja adalah satu badan rohani. Kita harus ingat bahwa pelayanan utama kita adalah pelayanan rohani. Kebutuhan yang kita cukupi, ya betul kita bisa membagi sembako, ya betul kita bisa membesuk orang yang ada di rumah sakit. Tetapi akhirnya yang bisa kita berikan adalah kecukupan rohani. Ingat, firman Allah mengatakan bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Yesus hadir. Di situ Yesus hadir. Jadi sepanjang pandemik, di rumah saya ada 2 orang. Berarti setiap kali kami berkumpul, saya dengan istri, kami berkumpul dan mengikuti acara yang disiarkan melalui Facebook untuk gereja kami. Di situ Yesus hadir. Karena kami adalah orang-orang yang terpanggil. Nah, sebagaimana saya sudah tekan tadi, gereja itu boleh kumpul di mana saja, di dalam bentuk apa saja. Ini Alkitabiah, saudara. Di dalam Perjanjian Baru kita melihat ada mereka yang kumpul di bait Allah, ada mereka yang kumpul di pinggir sungai, ada mereka yang kumpul di bawah pohon. Justru tidak ada mereka yang kumpul di dalam gedung gereja, karena belum ada gedung gereja sampai tahun 300 Masehi. Dan satu hal yang lain yang ya kita sebagai pemimpin gereja suka berpegang, yaitu organisasi kita. Tapi ingat saudara, tidak ada bentuk organisasi tertentu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan Tuhan. Semua itu adalah semua bisa. Dan ingat juga bahwa gereja itu bisa dipimpin oleh anak Tuhan mana saja. Nah, kenapa saya daftarkan hal-hal ini bagi saudara? Saudara sudah kenal hal ini. Saudara sudah mengerti. Karena saya percaya, saya pribadi dalam pengamatan pribadi saya, tapi saya juga percaya dengan membaca pengamat-pengamat lain dan melihat situasi bahwa mungkin gereja akan berubah bentuknya, mungkin akan berbeda, asal prinsip-prinsip dasar sebuah gereja, gereja Alkitabiah, tidak dilanggar, saya kira Tuhan masih dimuliakan. Jadi himbauan saya kepada Bapak Ibu, gembala dan pengerja di gereja, jangan memberi batas
kepada cara yang Allah dapat memakai untuk menjangkau dunia. Di kita suka pakai istilah, jangan membuat Allah di dalam kotak. Karena kalau saudara membuat Allah di dalam kotak, sudah pasti dia akan berusaha dan akan menghancurkan kotak tersebut. Nah, salah satu hal yang saya kira akan terjadi atau harus terjadi sebagai hasil dari pandemik seperti ini, Mike Frost dalam websitenya menganjurkan kita memperhatikan bahwa Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi gereja konsumen. Nah, apa artinya gereja konsumen? Gereja itu dianggap sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan rohani yang saya perlukan. Orang datang ke gereja untuk diberi makan, supaya kebutuhan mereka dicukupi melalui program yang bagus, supaya para profesional mengajar anak-anak mereka. Saudara, saya khawatir bahwa banyak gereja sudah berbentuk gereja konsumen. Saya datang sebagai jemaat, saya datang untuk dilayani, untuk diisi. Itu adalah tanggung jawab gereja. Nah, saudara, memang gereja akan melakukan hal itu. Tetapi ini bisa dikatakan aku pergi ke gereja, atau di dalam bahasa Inggris, I go to church. Sebaliknya, saya kira gereja yang betul-betul menyenangkan Tuhan, gereja yang betul-betul akan berhasil menjangkau dunia untuk Yesus, bukan gereja konsumen, tetapi gereja misional. Gereja misional terdiri dari orang yang memiliki misi bersama, yaitu kita berkumpul untuk menyembah, untuk saling menguatkan, untuk menerima ajaran firman Tuhan, jelas di luar firman Tuhan yang kita terima sendiri. Kita dipanggil bersama untuk menjadi berkat bagi dunia. Kita dipanggil bersama untuk memenuhi amanat agung, sehingga kita tidak lagi pergi ke gereja, tetapi bukan I go to church, but I am the church. Nah, saudara, terus terang, prinsip ini berlaku sebelum ada COVID. Prinsip ini berlaku sebelum kita tidak dapat menjalankan kebaktian sepanjang 3 bulan. Betul. Tetapi, saudaraku, prinsip ini masih berlaku. Dan saya kira salah satu hal yang COVID memaksa kepada kita adalah COVID mengingatkan kita bahwa kita adalah gereja dengan misi. Bahwa kita dipanggil Tuhan untuk menjadi gereja, bukan untuk menikmati gereja. Nah, saya melakukan sedikit riset secara lebih praktis. Saya pikir bagaimana saya bisa tahu apakah orang akan kembali ke gereja setelah pintu gedung dibuka lagi. Dan ada sebuah riset yang dilakukan oleh seorang pakar bernama Dan Reiland. Mungkin saudara pernah membaca tulisannya. Dan Reiland adalah seorang konsultan gereja. Dan dia membuat satu studi, dan pertanyaan studi itu sebenarnya tidak menyangkut COVID, tetapi menyangkut pertanyaan ini. Kenapa orang yang mengunjungi gereja saya sebagai tamu, bersedia kembali kedua atau ketiga kali? Atau dalam bahasa Inggris, why will guests return after the first time? Dan saya kira observasinya akan sangat menolong kita untuk menilai kenapa orang mau kembali ikut kebaktian setelah pintu gereja dibuka kembali. Wow, jadi sebenarnya dia berikan 7 hal. Saya hanya mau presentasi 6 hal pada
pagi hari ini. Nomor satu, mereka akan kembali ke gereja bila mana mereka merasa hadirat Allah di situ. Nah, saudara, ini adalah hal yang begitu dasar, ini adalah hal yang kita harapkan setiap waktu, tetapi saudaraku, ini adalah perbedaan kunci. Ya, ada banyak kumpulan sosial. Saya tahu di Indonesia ibu-ibu suka arisan, mereka suka kumpul untuk berarisan, mereka suka kumpul untuk tawa, untuk sosialisasi dan lain sebagainya, saudara. Tapi ada satu hal yang membedakan. Ada satu hal yang membedakan. Kalau orang datang dan merasa hadirat Allah, mereka mau kembali. Dan saudara, saya percaya. Walaupun hadirat Allah, ini maaf ya, ini saya kurang tahu sejauh mana ini Alkitabiah atau tidak. Tetapi saya percaya bahwa di mana ada banyak orang kumpul, seolah-olah, nah mungkin bukan Allahnya yang datang atau tidak datang, tapi sayanya yang bisa rasakan hadirat Allah atau tidak. Jadi itu adalah kunci. Izinkan kuasa Allah tetap hadir. Jangan kita kembali kepada kebaktian seperti biasa. Tetapi izinkan mereka datang dan merasakan bahwa Allah ada di situ. Hal kedua yang Ryland menemukan adalah orang akan kembali ke gereja bila mana mereka merasa bahwa pimpinan gereja itu otentik. Atau dalam kata lain, mereka bisa dipercaya dengan istilah bahasa Inggris trust. Orang cepat menilai apakah mereka menaruh percaya trust kepada pemimpin atau tidak. Saudaraku, kita harus betul-betul sebagai pemimpin gereja, mau tidak mau, kita adalah orang kunci. Nah, saudara, saya tahu bahwa Yesus adalah dia yang kunci, tetapi kita adalah wajah dan tangan dan kaki Yesus. Jadi, hubungan kita, apakah hubungan kita dipandang sebagai orang yang bisa dipercaya, sebagai orang yang otentik, sebagai orang yang transparan, sebagai orang yang, ya, saya sebagai jemaat bisa memperoleh sesuatu dari orang itu. Yang ketiga, bahwa kebaktian itu relevan. Nah, saudara, kita tahu bahwa ada gereja-gereja di keliling kita, gereja-gereja yang besar, gereja-gereja yang cakap, pemusiknya luar biasa, dia bisa mendapatkan pengkhotbah yang hebat. Saudara, saya mau mengingatkan saudara, saudara tidak bisa bersaing dengan gereja itu. Maksudnya saudara tidak dapat menjadi lebih hebat daripada mereka. Yang bisa saudara lakukan adalah saudara menjalankan kebaktian yang relevan. Kebaktian yang betul-betul menjamah hati orang. Kebaktian yang menyentuh hati orang. Kebaktian yang positif, yang mengangkat, yang alkitabiah, dan yang dilakukan dengan sebaik mungkin. Saudara tidak bisa sempurna, tetapi saudara lakukan apa yang bisa saudara lakukan dengan sebaik mungkin. Nomor 4, mungkin ini harus menjadi nomor 2, saya tidak tahu. Mereka kembali karena merasa dikasihi. Nah, saudara, berapapun kali kau nonton khotbah di YouTube atau di Facebook atau di Instagram, engkau tidak bisa merasa kasih dari orang yang ada di situ. Jadi bila mana orang datang ke gereja, kalau mereka merasa dikasihi, kalau mereka merasa Allah orang yang ada di situ sungguh-sungguh mengasihi dan memperhatikan mereka, mereka akan lari kembali ke situ. Yang kelima, mereka bisa melihat orang yang hidupnya berubah. Orang bisa melihat bahwa jiwa orang dirubah oleh Injil. Saudaraku, saya mau katakan kepada saudara bahwa kalau kuasa Allah bekerja, kalau kuasa Allah betul-betul bekerja di dalam gerejamu, akan terjadi perubahan-perubahan. Dan bila mana orang melihat orang dirubah, mereka mau datang. Yang keenam. Nah, orang akan kembali kalau mereka tidak melihat kekurangan yang menonjol. Nah,
tidak ada satu gereja pun yang sempurna. Tetapi saudara, kalau ada kekurangan-kekurangan yang menonjol, kalau WC-mu memang begitu bau, kalau macam begitu, saya tidak usah mendalami waktu ini berjalan terus. Jadi saudara, saya mengingatkan saudara, kenapa orang mau kembali? Karena mereka melihat hadirat Allah, mereka melihat pemimpin yang otentik, mereka merasakan kebaktian relevan, mereka merasa kasih, mereka melihat perubahan, dan mereka tidak melihat sesuatu yang terlalu menonjol sehingga merusak. Tony Morgan di dalam salah satu tulisannya mengatakan bahwa COVID ini akan memaksa kita untuk melakukan beberapa shift. Nah, saya menggunakan istilah shift di dalam bahasa Inggris, berarti perubahan. Harus berubah dari ini menjadi itu. Dan masing-masing ini begitu banyak bisa dikatakan. Mungkin saudara bisa merenungkan sendiri. Tetapi ini yang dia mengatakan. Pertama, kita harus belajar shift dari analog ke digital. Saudara, COVID mengajar kita bahwa pelayanan digital tidak dapat diabaikan lagi. Nah, ini punya banyak dampak. Salah satu dampak adalah mungkin setelah saudara bisa berbakti kembali, bisa jadi saudara harus tetap mempunyai pelayanan digital. Mungkin ini ada dampak yang mengatakan bahwa staf yang saudara memasukkan di dalam staf gereja akan orang yang sedikit berbeda, orang yang mungkin mampu di situ. Gereja perlu ingat hal ini. Nah, ini masing-masing saya harus cepat. Yang kedua, pelayanan gereja harus berubah dari sekedar mengajar kepada melengkapi. Nah, memang mengajar itu penting. Tetapi pada masa lampau, kita pada umumnya fokus kepada one-way communication. Komunikasi satu arah. Sekarang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu gangguan apa yang akan ada di masa depan. Jangan sampai orang bergantung kepada kemampuan saya mengajar, lebih baik saya melengkapi mereka dengan perlengkapan yang mereka memerlukan supaya mereka sendiri bisa memperoleh kebenaran dari firman Allah. Yang ketiga, kita harus berubah dari sekedar berkumpul sehingga kita sekarang menciptakan hubungan. Aduh, ini cepat saja. Kita harus berubah dari global, lokal. Nah, saudara, pekerjaan misi tidak akan berhenti. Tetapi COVID mengajar kita bahwa ada misi di depan pintu kita. Jangan sampai mata kita begitu terfokus kepada misi di tempat jauh sehingga kita lupa bahwa Tuhan telah memanggil kita untuk menjangkau orang yang ada di depan mata kita. Yang kelima, kita harus berubah dari sekedar menggunakan uang bagi diri sendiri, mungkin untuk program kita sendiri, untuk kebutuhan kita sendiri, untuk menjadi hati besar. Wah, ini semua saya bisa komentari. Yang keenam buat saya cukup menarik. Kita harus berubah dari rumit menjadi sederhana. Banyak program kita cukup rumit. Dan terus terang saudara sudah belajar bahwa melalui bencana COVID ini, kita tidak bisa rumit lagi. Yang harus kita lakukan sederhana saja. Sederhana saja. Tidak bisa macam-macam. Kita harus melakukan sederhana. Jadi, dan Tony Morgan mengatakan bahwa melalui krisis ini, banyak gereja sedang berusaha membuat pelayanan mereka semakin sederhana. Dia juga mengatakan kutipan ini, dia mengatakan kerumitan di dalam pelayanan merupakan salah satu tanda bahwa gereja itu sudah mulai memasuki
siklus menurun. Saudara yang ikut revitalisasi, ingat bahwa kita bicara mengenai siklus sebuah gereja. Dari muda sampai dewasa, kemudian menurun. Dan yang ketujuh, Ryland mengatakan, kita harus berubah dari sekedar hadir atau menghitung orang yang hadir, sehingga kita berusaha melibatkan orang. Melibatkan, involvement, engagement. Nah, waktu jalan terus, apa yang akan menarik kembali orang? Well, dengan cepat saja. Mereka rindu hubungan dengan orang lain. Mereka siap meneruskan hubungan yang dibentuk selama terisolir karena pelayanan yang penuh kasih. Mungkin saudara telah menjangkau mereka. Mungkin saudara telah memberikan sesuatu baik secara rohani maupun jasmani. Mereka mau meneruskan. Mungkin itu akan menarik mereka. Satu hal yang menarik karena telah mengalami krisis bersama, orang akan merasa komitmen yang lebih tinggi. Saudaraku, saya mau bertanya, kenapa orang akan pilih ikut kembali kebaktian di gedung gereja daripada nonton di rumah? Well, saya telah lempar beberapa hal. Mungkin mereka akan pilih karena mereka rasa hadirat Tuhan di dalam kebaktian. Mungkin karena mereka sudah menciptakan rasa percaya atau trust kepada pemimpin yang melayani mereka sepanjang 3 bulan ini, siapa tahu berapa bulan lagi. Kenapa mereka mau pilih gerejamu daripada pergi ke gereja besar di mall? Ini pertanyaan besar, dan saya yakin semua gembala sudah menanyakan ke dalam hatinya. Saya hanya bisa mengatakan kemungkinan besar kalau mereka sudah merasa roh Tuhan, kalau mereka sudah merasa percaya, kalau mereka sudah merasa kasih dari kita. Satu program yang hebat, musik yang hebat, khotbah yang hebat, tidak bisa bersaing dengan kasih yang akrab. Apa yang akan kita berbuat? Well, kita serahkan gereja kita kepada Tuhan. Saya kira mau tidak mau, kita harus berbuat seperti itu. Kita serahkan gereja kita kepada. Ingat, domba adalah milik Tuhan. Domba adalah milik Tuhan. Ya Tuhan, gerejamu ada masalah. Apa yang akan kau berbuat? Saya siap bantu kalau perlu. Selama ini kita harus memperhatikan jemaat secara pribadi. Baik melalui kelompok kecil. Saya sungguh berharap bahwa saudara telah menjalankan program cell group atau kelompok kecil di gereja saudara sebelum COVID ini mulai, karena sekarang sudah sulit. Tapi kalau saudara sudah mempunyai program kelompok kecil atau cell group atau keluarga besar, saya lupa nama, keluarga bersama, semua itu akan menjadi sumber, akan menjadi cara bagaimana orang bisa dilayani. Bagaimana saudara gembala? Bagaimana saudara staf gembala? Apakah saudara menghubungi melalui telepon? Apakah saudara tanya? Apakah saudara mendoakan? Ini adalah hal-hal yang bisa menciptakan kepercayaan trust selama masih di dalam COVID, sehingga waktu COVID sudah pulih, waktu kita bisa buka kembali pintu gereja, mereka mau datang. Kita bisa memenuhi kebutuhan mereka di jasmani pun kalau bisa. Dan lakukan pelayanan sebaik mungkin. Bagaimana visimu? Tantangan saya kepada saudara adalah sama sebenarnya dengan tantangan yang saya berikan di dalam program revitalisasi. Apa visimu? Saudara-saudara alumni dari revitalisasi, mungkin ini saudara sudah tahu cara bagaimana membuat visi. Jadi mungkin saudara, karena ada perubahan drastis ini, mungkin saudara harus kembali dan membuat suatu visi kembali. Cuma dengan sangat sederhana,
saya mau lempar 3 pertanyaan ini kepada saudara. Apa yang harus kita hentikan? Atau dengan kata lain, apa yang sudah tidak berguna buat kita? Apa yang sudah tidak ada manfaat bagi gereja? Saya tidak mau tahu kalau itu tradisi 50 tahun. Kalau tidak menjamah orang, tidak membawa orang dekat kepada Tuhan, saya anjurkan, lemparkan, keluarkan. Itu hanya menghabiskan tenaga dan sumber daya. Pertanyaan kedua, apa yang harus kita lakukan dengan cara yang berbeda, cara yang lain, cara yang lebih baik? Mungkin penginjilan kita berani menghadapi kenyataan bahwa selama ini kita melakukan tidak berhasil. Sekarang Tuhan memberikan kepada saudara kesempatan. Dan khususnya saya himbau kepada saudara yang menjadi gembala sidang. Oh, Bapak Ibu yang menggembalakan, ambillah waktu ini. Pikirkan, Tuhan, apa yang sedang kau katakan kepada kami? Bagaimana bentuk kami nanti? Dan pertanyaan ketiga, sebenarnya berhubungan dengan pertanyaan pertama. Kalau ada hal-hal yang harus dihentikan, jelas ada hal-hal yang kita harus mulai melakukan. Nah, tadi saya sudah mengaku bahwa saya bukan nabi ataupun ahli. Ya, saya pintar ngomong. Tapi lebih dari itu, saya tidak tahu persis apa yang Tuhan hendaki di dalam gereja saudara. Saya, sebagaimana di dalam program revitalisasi, kita selalu mengatakan bahwa kami pemimpin dalam program revitalisasi tidak dapat menciptakan visi buat Anda. Tetapi saya mau menantang saudara, menilai kembali visimu. Dan ini satu kutipan yang bukan dari Alkitab. Sebentar, ada satu kutipan dari Alkitab yang terakhir. Tetapi ini satu kutipan yang saya mau katakan. Jadikan krisis ini sesuatu yang menguatkan gereja yang kau pimpin. Saya percaya krisis ini adalah tangan Tuhan. Nah, jangan salah tangkap, saya tidak mengatakan bahwa Tuhan yang kirim krisis ini, tetapi sebagaimana seperti semua hal di dalam kehidupan kita, hal-hal terjadi dan Tuhan menggunakan itu. Saya percaya Tuhan hendak menggunakan krisis ini membuat gereja kita lebih kuat, lebih berhasil, dan lebih giat menjalankan amanat agung. Kemungkinan besar gereja kita akan berbentuk lain. Bisa jadi kebaktian akan mengambil pola berbeda. Saya tidak tahu mana yang cocok. Tetapi pasti kita bisa mengalami sesuatu. Saya menutup dengan satu kutipan dari pengkhotbah. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat-kuat tenagamu. Saudaraku, kekuatan kita berasal bukan dari diri kita. Kekuatan kita berasal dari Tuhan. Nah, kita suka kutip itu ayat-ayat dari Yesaya yang mengatakan bahwa mereka yang bersandar kepada Tuhan akan naik di atas sayap. Orang muda akan kuat kembali. Kita akan melayang tinggi. Saudara, apakah kita sungguh-sungguh percaya itu? Sejarah mengajar kita bahwa gereja memang berubah, tetapi gereja menguat melalui masa-masa yang sulit. Saudara, saya membaca, dan sekali lagi saya pernah memakai ilustrasi ini di dalam beberapa tempat di mana saya memberi pelajaran. Tetapi ada satu kalimat yang menarik sekali bagi saya. Kalau saya lupa persis dari mana. Dalam bahasa Inggris bunyinya seperti ini. The same sun matahari, that hardens the clay melts the wax. Atau seperti begini. Matahari yang sama yang membuat tanah liat menjadi keras
matahari yang sama membuat lilin menjadi lembek. Apa artinya ucapan itu? Artinya ini. Semua kita alami matahari yang panas. Semua kita mengalami tantangan yang berat. Untuk sebahagian orang akan membuat mereka semakin keras dan tidak mau berubah, tidak mau menyesuaikan. Untuk lain orang akan mengambil kesempatan untuk mengatakan, Tuhan, bagaimana Engkau mau kita melayani di dalam masa depan. Well, demikianlah presentasi saya. Saya tidak bisa melihat wajah saudara, saya tidak bisa mendengar suara saudara, jadi saya hanya berbicara kepada sebuah kamera kecil yang ada di layar saya. Saya harap ini menjadi kekuatan bagi saudara. Sebagai kesimpulan, kita tidak tahu di mana semua ini pimpin kita. Tetapi kita tahu Tuhan masih duduk di atas takhta. Jadi saya serahkan kembali kepada host. Kalau ada yang bertanya dan tadi dikatakan sampai jam 9.20, saya masih kuat sampai ya lebih dari itu. Tapi kalau host mengatakan begitu, ya silakan saja. Saya serahkan kembali. Terima kasih. Oke, thank you Pak Kit Surbo yang telah menjelaskan kepada kita. Jikalau Bapak Ibu ada pertanyaan, walaupun sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi Bapak Ibu tetap dapat bertanya melalui chat di partisipan ke Saudara Tony Ronaldo sebagai co-host. Sementara itu, saya persilakan Tony Ronaldo untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Thank you. Ya, shalom, selamat pagi Pak Kit. Mudah-mudahan suara saya didengar dengan jelas. Pak Lukas, apakah suara saya dengar dengan jelas? Ya, baik. Jelas. Thank you. Dan apakah screen-nya sudah dilihat tentang daftar pertanyaannya? Ya, betul. Ya. Baik, saya hanya akan membacakan saja Pak Kit. Kayaknya ada beberapa pertanyaan yang mirip. Jadi coba kita bacakan dulu apakah bisa dijawab secara bersama-sama. Pertanyaan pertama adalah, mohon maaf, sebelumnya Bapak Ibu sekali lagi tolong videonya jangan dinyalakan dulu karena kami sedang merekam. Jadi kalau videonya menyala nanti wajah Pak Kitnya terganggu gitu ya. Kita tetap mau wajah Pak Kit yang muncul di video untuk di YouTube ya. Teman-teman co-host yang lain boleh bantu saya mematikan video peserta karena saya sedang membacakan pertanyaan. Terima kasih. Yang pertama tentang studi dari, mungkin ini maksudnya Dan Ryland ya, nomor 4. Rasa dikasihi, kadang-kadang dalam beberapa kasus ada orang yang menafsir tindakan kasih yang keliru dengan paradigma yang keliru. Bagaimana respon pemimpin? Atau mungkin kalau menurut saya pertanyaannya adalah cara si pemimpin mengekspresikan kasih kepada dalam tanda kutip jemaatnya mungkin berbeda dengan yang diharapkan oleh jemaatnya. Mungkin begitu ya Pak Kit ya, kurang lebih pertanyaannya. Saya kira saya tidak bisa bicara secara terperinci apa cara-cara dan lain sebagainya. Saya hanya bisa katakan pertama mengenai yang keempat itu bukan bicara semata-mata mengenai pemimpin, itu bicara mengenai jemaat, ya jemaat. Jadi itu. Tapi begini, kalau kasih itu sungguh-sungguh, orang akan mengetahui. Oke? Kalau kasih itu secara eksternal saja, orang juga akan mengetahui itu. Saudara, gimana ya? Manusia itu pintar, saudara. Saudara adalah manusia. Saudara bisa tahu kalau orang pura-pura atau orang sungguh-sungguh. Jadi, saya hanya bisa katakan, kalau orang salah tafsir dan saudara memang dalam hati sungguh-sungguh, taruh saja di dalam tangan Tuhan. Tetapi, periksalah hatimu, apakah memang kasih itu tulen berasal dari hati saya. Itu mungkin hanya itu yang bisa saya jawab.
Baik, semoga bisa membantu teman-teman yang menanyakan. Yang kedua, Pak Kit, bagaimana caranya kita membuat sebuah pertemuan digital yang bisa kurang lebih sama menyentuh atau ya user experience-nya mirip dengan kebaktian bertatap muka. Probably that's the question. Siapa yang bertanya begitu? Enggak. Saya cuma pikir ini, saya pribadi berpendapat sulit. Nah, saya bisa menjawab untuk kepribadian saya, oke? Kepribadian saya. Ini menyangkut kepribadian saya, bukan semua orang. Buat saya, kalau firman Tuhan disampaikan dengan sungguh-sungguh, entah itu video atau audio, itu menyentuh hati saya. Saya pribadi, nah ini pribadi ya, ini bukan prinsip, ini pribadi. Kalau saya pribadi, kalau orang menyanyi di kebaktian di layar, saya cuma nonton saja. Saya tidak terlalu merasakan ya. Jadi bagaimanapun juga saya rasa sulit ya, sulit. Mungkin yang lain ada satu hal, satu hal. Catatan saja. Biasanya hari Sabtu sore di sini berarti hari Minggu pagi di Indonesia. Saya buka Facebook dan saya cicip sedikit demi sedikit kebaktian-kebaktian dari gereja kita di seputar Indonesia. Dan saudaraku, maaf ya, sebagian saya rasa malu karena mutu dari apa yang mereka berani tayangkan tidak terlalu bagus, ya. Penerangannya tidak bagus, suaranya tidak bagus. Nah, saya tahu kita tidak semua kita tidak punya fasilitas yang sama. Tetapi saya hanya kembali kepada ayat terakhir tadi yang saya angkat dari dari pengkhotbah. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Nah, bila mana firman Tuhan disampaikannya, saya katakan dalam pasal 55, bila mana firman Tuhan itu dikeluarkan atau disampaikan, ia akan melakukan pekerjaannya. Jadi saya kira kita harus percaya kepada Tuhan. Maaf, terlalu panjang, tapi itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Kit. Ya. Mari kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Sekali lagi tetap kami himbau untuk tidak menyalakan video Bapak Ibu, karena sedang direkam. Di pertanyaan ketiga ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, dari pemaparan prinsip tentang gereja di Perjanjian Baru, tadi dikatakan bahwa diperlukan inovasi dalam gereja setempat mengenai metode atau pelayanan ibadah. Apakah benar demikian? Saya rasa jawabannya benar ya Pak Kit ya. Ya, benar dalam hal begini. Sebelum ada COVID, saya dengan kawan-kawan berjalan keliling Indonesia menjalankan program revitalisasi. Saya harap ada waktu bisa kembali sekali lagi Pak Budi, kalau Pak Budi masih dengar ya. Tujuannya adalah ini, budaya setempat berubah, gereja harus berubah. COVID merupakan salah satu perubahan di dalam lingkungan yang gereja harus tanggapi. Ya, itu saja. Ya, nah berkenaan dengan itu, mungkin pertanyaannya begini, apakah secara organisasi itu perlu ada semacam restrukturisasi, dan karena kalau perlu restrukturisasi berarti harus ada amandemen dari kita punya tata gereja dan peraturan pelaksanaan. Bagaimana pendapat Pak? Oke. Beslate saya bukan dari GSJ Indonesia, jadi saya berani ngomong. Nah, saudara tahu saya selalu berani ngomong ya. Begini, kalau memang ada bahagian dari anggaran rumah tangga atau peraturan rumah tangga kita yang menghalangi pelayanan, jelas harus dirubah. Saya harap peraturan gereja kita cukup luas, cukup fleksibel,
sehingga bisa banyak bentuk pelayanan yang semua bisa bernaung di bawah payung GSCA. Saya sungguh harap begitu. Kebetulan saya masih ingat beberapa bulan lalu bahwa BPP dan Majelis Pusat mengadakan satu rapat. Saya tidak ikut, saya cuma dengar laporan, di mana mereka justru, kalau saya tidak salah ingat, mereka justru membahas apa yang bisa dilakukan melalui struktur dan peraturan-peraturan di dalam buku biru itu, sehingga memberikan lebih banyak fleksibilitas, keleluasaan kepada gereja-gereja untuk bisa melayani sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya harus mengatakan, harus ada payung GSCA harus cukup besar sehingga banyak bentuk gereja bisa bernaung di bawahnya. Oke, itu pendapat saya. Secara rinci saya tidak tahu. Ya. Mungkin ini pertanyaannya kemudian saya lompat karena ada saya lihat yang mirip. Nomor 7, berarti apakah gereja bisa membentuk jemaat virtual? For example, that's one of the example kalau amandemen perlu dirubah. Apakah kita perlu memasukkan satu kategori lagi begitu? Jemaat virtual itu bisa dikategorikan sebagai gereja lokal mungkin. Bagaimana menurut pendapat Pak? Begini, pelayanan virtual pasti bisa, karena kita tahu ada banyak orang yang perlu dilayani yang mungkin tidak bisa datang di gereja kita atau bagaimana. Itu saya yakin bisa. Untuk bicara menjadikan sebuah gereja virtual tanpa itu, mungkin saya masih harus pikir lagi, Pak. Saya belum berani untuk memberikan jawaban ke situ karena implikasinya banyak sekali. Betul, baik. Jadi maaf, saya bisa jawab begini. Marilah kita melakukan pelayanan virtual, baik di tengah-tengah krisis maupun setelah krisis pun. Tetapi mengenai gereja yang hanya virtual, saya belum bisa jawab. Maaf. Baik, terima kasih Pak Kit. Ya. Selanjutnya masih di poin pertanyaan ketiga tadi, pemaparan tentang tamu atau jiwa baru datang kembali ke gereja. Nah, kalau di Indonesia ini kan salah satu dinamikanya adalah always connected to the policy, ya. Jadi terhubung dengan peraturan dari pemerintah. Menurut Pak Kit, bagaimana? Apakah kita harus senantiasa mengikuti anjuran pemerintah atau ada prioritas lain yang bisa kita pertimbangkan? Maksudnya di sini peraturan pemerintah yang menyangkut kesehatan itu? Ya, betul. Kalau di sini kita namanya pembatasan sosial berskala besar, like a social restriction. Tapi sifatnya anjuran. Di sini juga ada. Oke. Di sini pendapat saya mengamati di Amerika, karena memang di Amerika orang itu paling suka ngomong. Maksudnya dia paling suka menyatakan pendapat di depan umum di mana-mana. Dan ada gereja-gereja yang melawan keras, kami tuh bebas berbakti. Kenapa kok pemerintah mau membatasi hak kami untuk berbakti? Sehingga mereka mau protes adanya peraturan social distancing dan apa lain segalanya bagaimana. Saudara, saya pribadi tidak menerima itu. Saya pribadi berpikir bahwa Tuhan telah mengangkat pemerintah untuk menolong masyarakat secara menyeluruh, ya, the whole country atau the whole city atau bagaimana, ya. Dan saya kira mereka juga akan melakukan kesalahan-kesalahan, itu pasti. Tetapi begini, bukankah pemerintah juga membuat peraturan-peraturan lain yang menjaga kesehatan kita, misalnya dilarang buang sampah kotoran manusia di depan rumah, ya? Apakah itu harus ditantang? Saya tuh berhak membuang sampah saya di mana saja, toh siapa yang mau suruh saya? Nah, saudara, saya pribadi berpendapat bahwa selama pemerintah masih sungguh-sungguh mempedulikan dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat, saya percaya bahwa kita harus ikut.
Itu pendapat saya. Nah, ada yang lain pendapat, tapi itu pendapat saya. Sorry. Baik. Terima kasih Pak Kit. Ya. Kalau tadi tentang pemerintah, sekarang tentang pemimpin organisasi. Mungkin maksudnya di sini adalah BPP dan BPD ya, dalam menyikapi COVID, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemimpin organisasi dalam membantu gereja lokal, jemaat lokal untuk bertahan dalam menghadapi pandemi ini. Apa pendapat Pak Kit? Well, saya kira memang ada beberapa bidang di mana pemimpin bisa menolong. Saya kira salah satu bidang jelas adalah dalam bidang rohani, yaitu penguatan, encouragement, strengthening. Acara-acara seperti ini, bukan karena saya yang menjadi pembicara, tetapi saya melihat tadi ada hampir 300 orang yang kumpul. Saya kira mereka kumpul, kalian, saudara semua, Bapak Ibu kumpul, karena mau memperoleh kekuatan. Tadi saya memberikan sedikit pengupasan teoritis, tapi saya mengakhiri dengan semacam kekuatan rohani, dan itu yang sangat penting. Lebih dari itu, atau istilahnya spiritual encouragement, penguatan rohani, juga perlengkapan dalam pengertian seperti ini, cara-cara mereka bisa melakukan riset dan memberi saran-saran bagaimana, dan mereka, dan terus terang saya tidak ada di Indonesia, walaupun saya lama di Indonesia, saya tidak ada di Indonesia selama COVID sedang berjalan, jadi saya sedikit sulit untuk mengetahui betul-betul. Ada juga bantuan di dalam bentuk finansial. Saya tahu bahwa GSJA se-Indonesia sedang berusaha menolong. Saya juga tahu bahwa GSJA se-Indonesia, entah itu Badan Pengurus Pusat atau Badan Pengurus Daerah, tidak mempunyai sumber daya yang tak terbatas. Jadi itu pun hanya bisa dilakukan semampu mereka. Jadi dalam hal itu saya tidak tahu bagaimana apa yang mereka sanggup. Saudara mungkin lebih tahu. Oke, baik Pak Kit, terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang ini adalah satu bagian dari yang dilakukan oleh organisasi untuk membantu gereja lokal. Pertanyaan selanjutnya adalah begini, in terms of evangelism dalam hal pekabaran Injil, mungkin pola online atau digital ini sangat efektif. Namun demikian, karena keterbatasan tatap muka dengan jemaat, bagaimana dengan spiritual maturity, discipleship, bagaimana kita bisa menilai, mengevaluasi kedewasaan jemaat, Pak Kit? Kira-kira mungkin Pak Kit ada pandangan? Wow, ini sebenarnya satu topik tersendiri ya. Satu topik tersendiri. Tadi saya memberikan satu kutipan dari, kalau tidak salah dari Tony, siapa itu tadi saya berikan, mengenai, ya ini dari, dari Tony Morgan, di mana dia mengatakan ada 7 shift. Salah satu shift yang dia menekankan adalah dari mengajar ke melengkapi. Jadi begini, kita harus mencari cara, dan sebenarnya ini entah ada COVID, tidak ada COVID, prinsipnya masih berlaku. Apakah kita akan menciptakan jemaat yang harus terus-menerus disuap, seperti seorang babysitter mengejar seorang anak kecil membawa piring bubur dengan sendok, dan setiap ada mulutnya terbuka, dimasukin dikit ya. Apakah kita akan menciptakan orang seperti itu, atau kita akan menciptakan orang yang bisa memberi makan diri mereka sendiri? Maksudnya semakin dewasa. Nah, itu sasaran. Itu adalah sasaran dari mengajar menjadi sehingga melengkapi. Melengkapi apa? Apa orang mengatakan beri orang makan sehari, beri orang ikan seekor, dia makan sehari. Ajar orang mencari ikan, dia makan
dia bisa makan selama sisa hidupnya. Oke? Jadi begitu, saudaraku. Begitu. Nah, cara bagaimana kita lakukan itu, online atau face to face, saya pikir bisa dua-dua. Saya pribadi, ini saya rahasia saya, ya bukan rahasia, saya setiap hari suka jalan kaki, dan setiap hari saya jalan kaki, saya selalu putar sebuah podcast khotbah. Saya mendapatkan kekuatan rohani, entah ada kebaktian atau tidak ada kebaktian. Maksudnya, proses kedewasaan harus berjalan, bisa ditolong dengan luar biasa dengan cara-cara online, tetapi juga bisa dilakukan dengan cara tatap muka. Nah, ada orang-orang tertentu yang mungkin perlu tatap muka. Ada orang lain yang mungkin bisa melalui online. Saya kira dua-dua itu bisa dilakukan. Saya harap itu jelas dan tidak membingungkan. Ya, saya pikir cukup jelas, Pak Git. Jadi fokus kita bukan hanya teaching, tetapi equipping bagaimana mereka bisa diperlengkapi secara lebih jangka panjang, gitu ya. Baik, this is the last question. Bagaimana sikap kita yang proaktif menghadapi era new normal? Mungkin secara aplikatifnya apa yang pendeta-pendeta mesti lakukan dalam keseharian mereka menghadapi masa new normal ini, Pak Git? Saya kembali kepada apa yang saya katakan tadi. Saya percaya bahwa COVID ini sebenarnya tidak beda secara prinsip dari tantangan-tantangan lain yang gereja pernah hadapi. Mungkin untuk saat ini dirasakan lebih serem, lebih stronger lah gitu, lebih berat. Tetapi tetap prinsipnya sama. Saya harus senantiasa bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa visimu buat pelayanan yang kau percayakan kepada saya? Jadi, saya harap beberapa pertanyaan yang saya sudah lempar kepada saudara akan membuat saudara berpikir. Pertanyaan kalau apa sikap saya bisa jawab, tapi apa tindakan saya tidak bisa jawab. Sikap adalah keterbukaan kepada suara Tuhan, sikap mau belajar, sikap berani berubah. Semua itu bukan hanya di era COVID, di kapan saja. Kalau kita bisa mempunyai sikap terbuka dan mencari dari Tuhan, dari sumber, dari pelajaran, dari